Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Injil Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat 4. Beginilah bunyinya. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan pada hari ini. Apa yang ada di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa sedekah yang kita lakukan, janganlah kita hanya untuk memperoleh balasan dari orang lain, yaitu melalui pujian ataupun melalui materi. Janganlah ada pula dalam hatimu, apabila engkau memberikan sedekah, kau ingin masuk surga. Ya, memang betul, apabila kita rajin sedekah, rajin berbagi, maka amal kita di akhirat banyak dan bisa masuk surga. Namun apabila pemikiranmu adalah kau memberikan apa yang engkau punya kepada orang lain, namun dengan upah engkau bisa masuk surga, maka itu adalah pemikiran-pemikiran orang Farisi, orang-orang yang salah. Lalu, bagaimana kita caranya memberi sedekah atau memberi sesuatu kepada orang lain dengan cara yang benar? Maka engkau berikanlah sedekahmu itu dengan hati nuranimu yang suci, tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain, tidak pula berpikiran kita harus mendapatkan upah yang sama dari Tuhan, yaitu yang kehidupan yang kekal di surga. Sedekah yang benar-benar memang dari hati yang dalam akan saya berikan satu ilustrasi kehidupan. Misal, saya adalah orang yang miskin. Saya tidak punya apa-apa kecuali setapak tanah dan juga sebuah gubuk kecil. Namun, ketika melihat pengemis yang lewat dan meminta-minta kepada orang, hati saya tersentuh. Saya memberikan sebagian apa yang saya punya kepadanya, tanpa adanya dorongan atau suruhan dari orang lain, tanpa adanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang saya perbuat. Nah, itu adalah sebuah ilustrasi kehidupan sebagai sedekah yang memang tulus, yang memang akan dilihat oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus juga pernah berkata, engkau harus meninggalkan segala sesuatu yang engkau punya supaya engkau bisa mengikut dengan aku. Maka yang bisa kita ambil di sini adalah janganlah kita pelit untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Sedekah itu bukan hanya sekedar memberikan materi, memberikan uang,
memberikan baju, memberikan makanan. Bukan hanya itu, sedekah juga bisa memberikan jasa. Seperti apabila ada orang yang minta tolong kepada kita karena kesusahan, maka kita bantulah dengan tenaga kita. Misalnya orang yang sudah tua tidak bisa menyeberangi jalan, maka kita bantu. Itu adalah salah satu contoh sedekah dalam bentuk jasa. Maka jangan melihat sedekah itu hanya sekedar materi. Di sini juga dikatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang lain. Nah, dari sini kita tahu apa yang kita berikan kepada orang lain, janganlah kita umbar-umbar kepada orang lain juga, supaya kita dibilang hebat, supaya kita dibilang mulia. Itu tidak penting sama sekali. Yang penting adalah keikhlasan kita untuk melakukan sedekah itu. Maka Tuhan akan melihatnya dan membalasnya kelak dengan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena barusan kami telah mendengarkan sebagian dari Injil-Mu, sebagian dari perkataan-Mu, dan sebagian dari firman-Mu. Hendaknya Engkaulah yang memberkati kami, hendaknya Engkaulah yang menyertai kami, dan hendaknya Engkaulah yang membimbing kami, supaya apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau firmankan, dan apa yang berkenan kepadamu bisa kami lakukan di kehidupan